Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Zulkifli dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai tugas-tugas dari mata kuliah riset pemasaran. Kelompok 4 beranggotakan Mutia Liza Zahro, Nova Nur Hijriana, Rizky Zulkifli, Salsabila, dan Yuliani Septian. Masuk ke dalam fokus permasalahan dari ide-ide yang kami kumpulkan, yang saat ini kami angkat yaitu mengenai pemanfaatan ampas dari pembuatan tepung tapioka menjadi makanan yang bergizi dan bernutrisi. Contohnya yaitu seperti keripik demblo. Adapun pembentukan tim, dari masalah yang kami angkat diperlukan beberapa keahlian, seperti satu, keahlian dalam pengolahan hasil ampas singkong menjadi camilan, yang akan dikerjakan oleh Mutia Liza dan Nova Nur Hijriana dalam dasar penyelesaian masalah. Dua, ada pengembangan bisnis startup yang akan dikerjakan oleh saya sendiri dalam pengembangan bisnis cemilan pada keripik demblo. Yang ketiga, ada desain produk, grafis, dan 3D yang akan dikerjakan oleh Salsabila dalam merancang prototyping dan poster publikasi. Yang keempat, ada kemampuan dalam berkomunikasi yang akan dikerjakan oleh William Septian dalam membuat video untuk mempublikasikan. Masalah yang kami angkat yaitu mengenai ampas singkong dari pembuatan tepung tapioka menjadi cemilan keripik demblo. Alasan kami tertarik dengan masalah ini karena hasil ampas yang digunakan pada pembuatan tepung tapioka yang biasanya dibuang masih dapat dimanfaatkan menjadi cemilan yang sehat dan bernutrisi. Masalah ini terjadi di sekitaran pabrik pembuatan tepung tapioka dan masyarakat atau pedagang yang terlibat, serta kontribusi yang ingin kami lakukan yaitu melakukan terobosan baru dalam membuat sebuah produk hasil sisa bahan baku yang tidak terpakai, sehingga menjadi produk yang berkualitas dan bernilai harganya dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Sumber daya serta keahlian atau pengetahuan yang kami miliki saat ini yaitu ilmu yang telah kami pelajari di Universitas Juanda, dan ada juga hasil wawancara kami bersama Ibu Wiwin, salah satu narasumber kami. Menurut beliau, dari yang beliau rasakan, hampir semua bagian dari ampas singkong masih dapat dimanfaatkan. Salah satunya yaitu pembuatan tepung tapioka. Walaupun para pembuatan tepung ini menghasilkan ampas atau limbah, tetapi masih dapat dimanfaatkan kembali. Dan dari yang beliau pikirkan, ada ide-ide serta terobosan baru untuk dapat membuat ampas tepung tapioka menjadi produk yang bisa dimanfaatkan serta bernilai harganya. Dan dari yang Ibu Wiwin lihat, pembuatan tepung tapioka semakin banyak dari yang berskala rumahan sampai pabrik, serta semakin banyak pula ampas dan limbah yang dihasilkan dari proses tersebut. Jika tidak dimanfaatkan dengan baik, akan menjadi limbah yang mengotori lingkungan. Sedangkan jika dimanfaatkan, akan memberikan nilai tambah dan juga nilai jual pada limbah tersebut. Dan dari yang Ibu Wiwin lakukan, beliau melakukan yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa ampas atau limbah tepung tapioka bisa dimanfaatkan dengan cara mensosialisasikan cara mengolah ampas tepung tapioka menjadi makanan ringan. Adapun hal yang tidak dikehendaki oleh Ibu Wiwin yaitu kurangnya kesadaran untuk memanfaatkan ampas, maka lingkungan jadi tercemar dan lama-kelamaan mengeluarkan bau tidak sedap serta dapat mempengaruhi kualitas air di sekitar. Dan dari yang Ibu Wiwin inginkan yaitu jika ampas dari pembuatan tepung tapioka tidak dimanfaatkan, setidaknya tersedia tempat buangan khusus yang cukup memadai agar limbah atau ampas dari tepung tapioka tidak mencemari lingkungan. Ibu Wiwin adalah ibu dari 2 orang anak. Beliau merupakan warga yang tinggal di daerah sekitaran pabrik tersebut. Beliau berperan sebagai ibu rumah tangga yang aktif dalam berjualan makanan. Dari sisi konteks, relasi dan hubungan, yaitu masyarakat sekitar kawasan pabrik yang sudah terkena dampak pencemaran di lingkungan rumah yang di tempat berada dekat dengan area pabrik pembuatan tepung tapioka. Dari sisi persepsi, responden menyadari bahwa limbah ampas tepung tapioka mengakibatkan rusaknya lingkungan, sehingga dalam prosesnya limbah tersebut dimanfaatkan untuk meminimalisir dari kerusakan lingkungan tersebut.
Dan aspirasi yang telah dilakukannya itu melakukan survei beberapa banyak ampas tepung tapioka yang dihasilkan, selanjutnya dapat diolah menjadi makanan ringan seperti keripik deblok. Dan quotes penting yang dapat kami ambil dari responden yaitu beliau memiliki semangat yang tinggi untuk bisa meningkatkan perekonomian dan mengurangi pencemaran lingkungan. Adapun beberapa hal menarik dan menonjol yang kami dapati, responden memiliki balita. Jika kawasan tersebut penuh dengan limbah dan mencemari lingkungan, akan sangat mengganggu dan membahayakan bagi warga sekitar, terlebih anak-anak yang sangat membutuhkan udara yang sejuk, bersih, dan bebas pencemaran dalam pertumbuhan mereka. Dalam analisa diagram yang kami susun, dimulai dari banyaknya ampas singkong bekas pembuatan tepung tapioka yang dibuang begitu saja, hingga kurangnya pengetahuan dalam pengolahan dan pemanfaatan dari limbah singkong tetap menjadi masalah pada kasus ini. Dari pihak yang terlibat, yaitu ada pihak masyarakat sekitar pabrik atau industri pembuatan tepung tapioka, ada juga pihak lain yang bertanggung jawab atau berperan penting dalam menyelesaikan masalah, yaitu masyarakat sekitar dan para pekerja atau pembuat tepung tapioka. Adapun pihak yang mungkin resisten terhadap penyelesaian masalah, yaitu pendiri atau pekerja pabrik atau home industri tepung tapioka tersebut. Ada juga pihak yang relevan, yaitu pembuat atau penjual keripik deblok. Dengan harapan mereka masing-masing dan juga sumber daya yang mereka miliki saat ini. Seperti pada pihak yang relevan, yaitu pembuat penjual keripik deblok, yang memiliki sumber daya yang ada seperti alat dan sistem pengolahan keripik deblok, serta cara penjualan produk pada keripik deblok. Masing-masing pihak yang terlibat mempunyai kebutuhan serta harapan yang cenderung berbeda dan juga hampir sama dalam sisi lingkungan dan juga pemanfaatan pada limbah tepung tapioka tersebut. Dari identifikasi masalah yang terjadi yaitu sisa ampas singkong dari pembuatan tepung tapioka yang dibiarkan begitu saja. Masalah tersebut terjadi di pabrik pembuatan tepung tapioka yang terletak di daerah pedesaan dekat dengan lingkungan warga sekitar. Sehingga hal yang sangat diinginkan masyarakat adalah lingkungan yang asri, bersih, dan bebas dari cemaran. Dan juga beberapa masyarakat yang membuat secara mandiri, ketika ampasnya tidak terpakai, dibuang begitu saja. Dari sisi yang terkena dampak dan yang terlibat, yang terkena dampak di sini adalah masyarakat sekitaran, dan yang terlibat adalah pembuat tepung tapioka, pedagang ataupun pembuat tepung tapioka secara mandiri pada masyarakat. Solusi yang saat ini dapat dilakukan yaitu beberapa masyarakat sudah ada yang memanfaatkan limbah tersebut guna mencegah pencemaran lingkungan. Namun, karena banyaknya limbah dan kesadaran masyarakat lingkungan sekitar yang masih kurang, maka dari itu perlu diadakannya sosialisasi cara mengolah ampas tepung tapioka menjadi makanan ringan, sehingga dapat mengoptimalisasikan limbah tersebut. Dari aktivitas yang terkait pada masalah yaitu memproduksi, membuat tepung tapioka, kemudian membuang limbah ampas singkong, dan yang telah berjalan dengan baik di lingkungan tersebut, yaitu melakukan survei beberapa banyak ampas tepung tapioka yang dihasilkan, dimanfaatkan limbah dan mengolahnya menjadi bahan pangan yang lebih baik. Adapun yang tidak berjalan, tetapi masih dapat diperbaiki, seperti kurangnya kesadaran pada masyarakat akan berbahayanya pencemaran lingkungan. Dan solusi yang dapat kami tawarkan saat ini yaitu menyediakan tempat buangan khusus yang cukup memadai agar limbah atau ampas dari tepung tapioka tidak mencemari lingkungan, serta mengajak masyarakat agar ikut berperan memanfaatkan limbah tersebut untuk diolah menjadi makanan ringan agar dapat dinikmati dan diperjualbelikan. Jika digali lebih dalam, dari limbah tepung tapioka ini masih dapat
dibuat menjadi beberapa produk seperti pembuatan saus ampas singkong yang mungkin masih memiliki kelemahan dan juga kelebihannya. Juga ada pembuatan nata de telo. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa limbah dari tepung tapioka masih dapat dimanfaatkan menjadi produk-produk pangan yang bergizi dan bernutrisi dan juga dapat dinikmati oleh masyarakat umum. Untuk menjadikan ampas singkong tersebut menjadi sebuah ide bisnis dan mempunyai nilai jual juga berkualitas, maka ide yang kami telah kumpulkan yaitu mengumpulkan hasil ampas yang sudah tidak digunakan kembali, menambahkan cita rasa pada produk hasil jadi agar tidak terlalu membosankan, membuat packaging yang lebih menarik, membuat nama brand yang menarik agar diminati dan dikenal, membuat sebuah akun media sosial untuk memudahkan pemasaran produk dan informasi produk, menambahkan varian rasa pada pengolahan proses, pengolahan bahan menggunakan sarung tangan plastik agar lebih steril, harga promo seperti buy 3 get 1 atau diskon 10% dalam pembelian yang kedua sebagai strategi pemasaran, gratis ongkir untuk pengiriman daerah Bogor, selalu memberikan harapan jika kualitas produk kita paling terbaik, membuat ampas sendiri jika ampas tidak ditemukan dan produksi dikejar target, juga melakukan pengolahan dengan baik dan benar agar mempunyai kualitas yang tinggi dan mutu yang terjamin. Dari ide-ide yang kami kumpulkan, ada beberapa kelompok ide yang muncul, seperti kelompok ide dalam rancangan produk dan brand, ada juga rancangan produksi dan pengolahan, serta strategi pemasaran dari produk tersebut. Dari ide-ide yang muncul, semuanya berkaitan dalam pemanfaatan limbah tepung tapioka menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat serta memiliki nilai jual, juga dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Pokok-pokok ide yang kami pertimbangkan adalah ide yang diperoleh bersifat pengumpulan, pengolahan, hingga pemasaran, sehingga dapat mengoptimalkan dalam pemanfaatan limbah tersebut, dan ide yang mampu menjadi solusi bagi permasalahan saat ini, yaitu melakukan pengolahan dengan baik dan benar agar mempunyai kualitas yang tinggi, sehingga mempunyai nilai jual dan konsumen merasa terpuaskan. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.